Seluruh kota merupakan tempat bermain hati, oh senangnya. Di episode 25, Yang Kang terus mendesak Mei Chao Feng untuk menyerahkan kitab 9 bulan, sehingga Mei Chao Feng berbohong dan mengatakan dan membawanya ke sebuah tempat untuk menemukan kitab tersebut. Di tengah perjalanan, Mei Chao Feng berhasil kabur namun dalam keadaan terluka parah akibat siksaan. Ia kabur hingga ke desa Niu dan akhirnya Nianze menolongnya. Petarung Jin yang menyusul ke desa Niu mengetahui Nianze telah membantu meloloskan Mei Chao Feng dan menangkapnya. Setelah itu, Yang Kang datang dan meminta Nianze untuk dilepaskan. Nianze terus membujuk Yang Kang agar lebih berhati-hati di dekat Pangeran ke-6. Ia minta untuk menemani Yang Kang menyetujui permintaan Nianze dan mengatakan kalau ia akan membicarakannya dengan Pangeran ke-6. Di kapal, Kuo-Ching akhirnya menuliskan kitab 9 bulan untuk Ouyang Feng. Ia memutar tulisannya seperti yang diajarkan gurunya Qigong. Kuo-Ching tentu tidak menulis ilmu tersebut secara asal-asalan dan mengarang saja karena Ouyang Feng pasti bisa menyadarinya sebagai ahli kungfu. Tapi ia menulisnya secara terbalik, ada bagian yang ia tambahkan, kurangkan, dan kata-kata yang dia tulis banyak yang dibolak-balik. Setelah diperiksa dan diyakinkan, akhirnya Ouyang Feng percaya kitab itu ditulis dengan benar. Ouyang Feng kemudian merencanakan membakar kapalnya untuk membunuh Kuo-Ching dan Hong Qikong. Namun Hong Qikong mendengar rencana busuk tersebut dan berhasil mencuri perahu kabur terlebih dahulu setelah api di kapal dinyalakan. Dari perahu mereka melihat Huang Rong yang menyusul mereka dan menemukan kapal sedang terbakar. Huang Rong naik ke atas kapal sehingga akhirnya Qikong menyusulnya kembali ke kapal besar untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Ouyang He membawa Huang Rong yang sedang tertotok ke perahu kecil. Di sana ia bertarung melawan Kuo-Ching, dan tidak sulit bagi Ching Er untuk mengalahkan Ouyang He. Di atas kapal, pertarungan antara Hong Qikong dan Ouyang Feng terus berlanjut. Pertarungan mereka sangat seimbang, sehingga akhirnya mereka mengadu jurus tenaga dalam dan terpental setelahnya. Ouyang Feng merasa tidak percaya ia tidak bisa mengalahkan Qikong. Dalam keadaan termenungnya, layar kapal jatuh tepat di hadapan Ouyang Feng. Qikong yang melihat itu lalu menggunakan jangkar untuk menyelamatkan Ouyang Feng dan membuatnya tersadar dari lamunannya. Namun niat baik Qikong tidak dibalas dengan kebaikan, malahan Ouyang Feng mengambil kesempatan itu, menyelinap ke belakang Qikong dan menyerangnya dengan racun dan memukul Qikong dari belakang. Alhasil Qikong pun menjadi sekarat. Sementara itu Kuo-Ching yang sudah berhasil mengalahkan Ouyang He menyusul ke atas kapal dan bertarung dengan Ouyang Feng. Kuo-Ching tidak mungkin bisa menang dari Ouyang Feng. Tapi dalam pertarungan, ia memanfaatkan jaring di atas kapal dan membuat Ouyang Feng dan dirinya terperangkap satu sama lain tidak bisa bergerak. Kuo-Ching meminta Huang Rong untuk menyelamatkan gurunya ke perahu. Dan dalam sekejap, kapal pun menenggelamkan Kuo-Ching dan Ouyang Feng. Huang Rong yang menyaksikan itu memohon kepada Ouyang He untuk tidak menyakiti gurunya. Setelah itu, Huang Rong pun terjun ke laut untuk mencoba mencari Kuo-Ching. Lanjut ke episode 26, Huang Rong tidak berhasil menyelamatkan Kuo-Ching dan akhirnya perahu mereka bersandar ke sebuah pulau yang tak berpenghuni. Celakanya setelah itu perahu tersebut hanyut terbawa angin dan ombak. Huang Rong akhirnya membawa Qikong yang terluka parah ke dalam goa. Qikong kemudian bilang kalau semua kungfunya telah musnah karena terkena racun dan pukulan Ouyang Feng. Ia juga menggunakan semua sisa-sisa tenaga dalamnya untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Huang Rong pun merasa sedih kehilangan Kuo-Ching dan melihat gurunya sekarat. Esok paginya, Ouyang He terus menggoda Huang Rong dengan tingkah genitnya. Ia senang terdampar bertiga di pulau ini karena ia bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan Huang Rong. Qikong kemudian teringat akan jadwalnya untuk menghadiri pertemuan Kaipang. Dalam pertemuan tersebut, seharusnya Qikong melepas gelar ketuanya dan ia berencana menyerahkan posisinya kepada Kuo-Ching. Namun dalam kondisi ini, ia tidak tahu harus melakukan apa. Lalu Qikong terpikirkan ide untuk mewarisi posisi ketua Kaipang ini kepada Huang Rong. Namun Huang Rong menolaknya. Penolakan ini semakin membuat Qikong cemas dan memperburuk kesehatannya. Akhirnya Huang Rong pun setuju untuk menerima posisi tersebut. Qikong kemudian mengajak Huang Rong menghadap ke langit dan melakukan ritual. Sebagai ketua Kaipang ke-18, Qikong mengangkat Huang Rong sebagai ketua Kaipang ke-19 dan menyerahkan tongkat pemukul anjing kepadanya. Qikong kemudian mulai mendiktekan teori jurus 36 tongkat pemukul anjing yang hanya diajarkan turun-temurun ke semua ketua Kaipang. Keesokannya, kesehatan Qikong semakin menurun dan Ouyang He berhasil mengintip kenyataan itu. Ia pun masuk ke dalam goa dan memanfaatkan kesempatan untuk mengganggu mereka. Huang Rong dikalahkan Ouyang He setelah ia memancingnya untuk bertarung tanpa arahan Qikong. Tapi tiba-tiba Qikong datang dari belakang dan menekuk tangan Ouyang He dan membuatnya takut setengah mati dan berpikir bahwa Qikong masih belum kehilangan kekuatannya. Setelah itu, Qikong bilang ia telah menggunakan semua sisa tenaga dalam terakhirnya untuk menakuti Ouyang He. Hal ini pun membuat Huang Rong cemas jika suatu hari Ouyang He sadar maka mereka akan dalam bahaya.
Huang Rong lalu memancing Ouyang Ke sebuah jebakan. Di sana Ouyang Ke bilang kalau ia tulus menyukai Rong Er dan memperlakukannya dengan baik. Kalau teman-teman nonton serialnya, Ouyang Ke ini meski adalah sosok yang jahat tapi sulit dibenci ya karakternya. Selalu ada sisi baik dalam dirinya, terutama saat berhadapan dengan Rong Er. Di tengah menyampaikan perasaannya itu, Huang Rong melilitkan jebakan batu besar di atas tebing sehingga membuat batu tersebut jatuh dan menimpa kaki Ouyang Ke sehingga ia pingsan. Beberapa saat setelah itu, racun barat dan kucing muncul. Huang Rong dan Qigong sangat senang melihat kucing yang selamat. Ouyang Feng yang marah menemukan ponakannya tertindih batu lalu memaksa mereka untuk menyelamatkan ponakannya. Huang Rong minta racun barat berjanji dahulu sebelum menolong ponakannya bahwa racun barat tidak akan membunuh mereka semua selama di pulau tersebut. Akhirnya racun barat pun setuju dan mereka semua mulai mendorong batu raksasa itu namun tidak bergerak sedikit pun. Huang Rong kemudian mengusulkan untuk menariknya dengan menggunakan prinsip kerja katrol. Tapi lagi-lagi tali tersebut putus karena beban batu yang terlalu berat. Untuk itu mereka tidak bisa menyelamatkan Ouyang Ke untuk sementara. Huang Rong kemudian memberikannya minum. Lalu Ouyang Ke bilang kepadanya bahwa ia tidak akan memberitahu pamannya bahwa ini adalah ulah dari Rong Er. Sore akhirnya pun menjelang dan Huang Rong melihat air laut mulai pasang. Dari sana ia terpikirkan sebuah ide. Lanjut ke episode 27, air laut mulai pasang. Ouyang Feng mencemaskan keponakannya. Dari momen ini, Ouyang Ke berkata ke pamannya bahwa ia selalu berpikir bahwa Ouyang Feng adalah ayahnya. Akhirnya Ouyang Feng pun mengakui kalau ia adalah ayah bagi Ouyang Ke yang telah meninggalkan dia dan ibunya pada saat mereka kecil. Kemudian Huang Rong datang dengan kucing untuk menjalankan ide mereka. Di saat air laut pasang, batu raksasa menjadi lebih ringan sehingga mereka berhasil mengeluarkan Ouyang Ke. Setelah itu Ouyang Feng mengusir Qigong dari goa untuk mereka gunakan istirahat dan memerintahkan mereka untuk menyiapkan makanan. Karena kesal, Qigong pun menjahilinya dengan mengincingi makanannya. Dan Ouyang Ke pun memuji masakan Rong Er yang ada rasa asin-asinnya sedikit. Di tempat lain, Yang Kang mendapatkan kabar kalau kapal Ouyang Feng tenggelam. Ia pun merencanakan untuk mengarungi lautan dan mencoba menolong Ouyang Feng agar bisa membantu mereka menyusup ke istana Ling An nantinya. Nianzhe juga diajak dalam perjalanan kali ini setelah Yang Kang berbohong kepada Pangeran ke-6 bahwa Nianzhe telah mengandung anaknya. Esok paginya, racun barat memerintahkan kucing untuk menebang pohon agar bisa dibuat menjadi rakit. Saat menebang pohon, kucing dan gurunya mengobrol dan topik tersebut akhirnya mengarah ke ilmu 9 bulan. Kucing lalu membacakan isi ilmu 9 bulan yang belum sepenuhnya ia pahami kepada Qigong. Ternyata dasar dari ilmu 9 bulan ini bisa digunakan untuk memulihkan kungfu Qigong yang hilang. Meski demikian, Qigong berkata bahwa makna ilmu 9 bulan ini sangat mendalam dan perlu waktu yang lama untuk mengilhaminya dan memulihkan kungfunya. Di kesempatan itu, Qigong juga memperdayai Ouyang Feng dengan berpura-pura memperlihatkan bahwa kungfunya telah pulih. Esoknya lagi, rakit sudah jadi, tapi racun barat memaksa untuk naik ke rakit itu hanya dengan keponakannya dan mereka pun pergi. Tapi ternyata Huang Rong dan Qigong telah menebak niat busuk dari racun barat dan mereka sengaja mengikat rakit itu dengan longgar. Tidak lama benar saja, rakitnya lepas dan mereka berdua terdampar di lautan hingga akhirnya ia ditemukan dan diselamatkan kapal Pangeran ke-6. Di episode 28, Qigong dan muridnya akhirnya membuat rakit dan berlayar ke lautan. Sementara di kapal, Ouyang Feng mencoba menggunakan ilmu 9 bulan untuk menyembuhkan kaki Ouyang Ke, tapi tidak berhasil. Ada kata-kata yang sulit ia mengerti, kemudian ia meminta kapal itu diputar balik untuk menjemput kucing agar bisa menanyakannya. Singkat cerita, kucing pun naik ke atas kapal dan bertemu dengan Pangeran ke-6 dan ingin membunuhnya. Para petarung Qin berusaha menghentikannya namun dikalahkan semua. Melihat Yang Kang di kapal, kucing pun kecewa dengan Yang Kang yang ternyata telah kembali ke sisi Pangeran ke-6. Kucing terus mendesak Yang Kang untuk membunuh Pangeran ke-6 tapi ia tidak menggubrisnya. Lalu Ouyang Feng menghentikan aksi kucing dan meminta mereka untuk menerangkan ilmu 9 bulan yang tidak ia mengerti. Di sini Huang Rong meneruskan tipuannya dengan memberikan penjelasan yang ia karang sendiri. Ouyang Feng sedikit curiga, lalu ia mencoba menguji kungfu Hong Qigong untuk melihat apakah kungfunya telah benar-benar pulih. Tapi untungnya Qigong pernah diberikan cincin pemotong cangkir oleh kucing. Ia menggunakan cincin itu untuk memotong cangkir dan membuat Ouyang Feng percaya. Setelah itu, Huang Rong merasa tidak aman berlama-lama di kapal. Selain ada racun barat, ada Pangeran ke-6 yang tentu semua dari mereka memiliki maksud jahatnya. Huang Rong pun merencanakan untuk membawa mereka kabur dengan mencuri perahu. Aksi mereka hampir berhasil, tapi dihentikan oleh Ouyang Feng. Di saat itu juga, ia menyerang Qigong dan akhirnya mengetahui kebenaran Qigong yang sudah musnah kungfunya. Di momen itu, tiba-tiba Chow Putong naik ke atas kapal.
Ternyata ia selamat setelah loncat ke laut dan malah menjinakkan hiu untuk ia tunggangi. Lebih jauh, Chow Putong menjelaskan kalau racun barat yang kalah taruhan karena tidak semua hiu mati. Setelah itu, mereka dibiarkan pergi. Pada episode 29, Chow Putong, Qikong dan muridnya tiba di daratan di desa Niu. Kuo Qing menjadi sentimental saat melihat kampung halamannya pertama kali. Sementara itu di kapal, Huang Yose yang mencari putrinya tiba di kapal pangeran ke-6. Ia menanyakan keberadaan putrinya. Namun seorang petarung Qin berbohong kepada Huang Yose bahwa ia telah melihat putrinya meninggal di laut 3 hari yang lalu. Dengan kemarahan dan duka yang mendalam, ia pun pergi meninggalkan mereka. Di desa Niu, mereka memutuskan untuk menetap sementara di sebuah penginapan kosong yang telah ditinggalkan. Di sana mereka bertemu dengan seorang gadis yang agak terbelakang yang bisa sedikit kungfu. Tapi anehnya, gadis bernama Saku ini bisa memiliki ilmu dari Pulau Persik meski kungfunya masih sangat rendah. Suatu hari di saat makan siang, Chow Putong sedang mengumpulkan mangkok. Ia melihat sebuah mangkok di rak dan mencoba mengambilnya tapi tidak bisa terangkat. Merasa penasaran, ia pun mencoba berkali-kali hingga memutarnya sehingga terbuka sebuah pintu rahasia. Di dalamnya ada artefak dan barang-barang antik serta jasad yang hanya sisa tulangnya saja. Setelah dicari tahu, ternyata jasad tersebut adalah salah satu murid dari Huang Yose dan juga merupakan saudara seperguruan Mi Chao Feng dan Tuan Lu. Di tempat lain, kabar kematian Huang Rong membuat Huang Yose marah dan mengirimkan surat kepada Tuan Lu. Ia ingin Tuan Lu menemukan Kuo Qing dan balas dendam. Huang Yose merasa kematian putrinya disebabkan oleh Kuo Qing secara tidak langsung. Tuan Lu yang tidak bisa melawan perintah gurunya pun mengutus anaknya Guan Ying untuk mencoba mencari Kuo Qing dan memperingatinya. Dalam perjalanannya, Guan Ying bertemu dengan Nona Cheng dari Sekte Chuanchen secara tidak sengaja. Mereka diserang oleh Sekte Tapak Besi. Setelah saling membantu mengalahkan lawan, mereka pun berpisah. Di episode 30, Pangeran ke-6 yang telah kembali ke daratan memperbincangkan permintaannya untuk meminta Racun Barat membantunya mencuri kitab perang. Sebagai balas budi, Racun Barat pun menyetujuinya. Sementara itu, di luar Kuo Qing dan Huang Rong mendengar rencana tersebut. Huang Rong dan Kuo Qing memutuskan untuk mencegah pencurian kitab tersebut, walau sadar kalau mereka akan gagal. Di tempat lain, Yang Kang kemudian meminta Nianze untuk kembali ke desa Niu dan menunggunya berhasil merebut kitab perang. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Kuo Qing dan Huang Rong. Di sana, Nianze menjelaskan kalau mereka salah paham dengan Yang Kang. Semua adalah demi kebaikan Song, kata Nianze. Di penginapan kosong, Qikong mengeluh kalau ia sedang tidak berselera dan ingin mencicipi masakan istana. Karena Huang Rong juga ingin melacak keberadaan kitab perang, mereka berempat pun berangkat ke istana Ling'an. Qikong dibiarkan masuk ke dapur istana mencuri sebuah hidangan yang dimasak untuk dicicipi. Sementara itu, bocah tua nakal yang gemar main pun disogok dengan dibelikan mainan untuk menjaga Qikong yang sudah tidak berkungfu. Lalu, Huang Rong dan Kuo Qing menyelinap lebih dalam ke istana untuk ikutan mencuri kitab perang. Chow Putong yang bosan di dapur akhirnya meninggalkan Qikong sendirian di dapur dan ia menyelinap sendiri ke istana untuk bermain-main. Akhirnya, Kuo Qing dan Huang Rong menemukan rombongan pangeran ke-6 yang menyelinap masuk ke istana. Huang Rong pergi mencari bantuan untuk memanggil prajurit istana yang sedang mengejar bocah tua nakal yang berkeliaran. Sementara itu, Kuo Qing di dalam menghadang Ouyang Feng dan Yang Kang yang mencuri kitab tersebut. Nianze yang merasa tidak nyaman dengan misi Yang Kang ternyata juga membutuhkan Yang Kang ke istana. Akhirnya, Ouyang Feng pun bertarung dengan Kuo Qing yang kungfunya telah meningkat cukup pesat. Kuo Qing lumayan bisa mengimbangi Racun Barat dalam duel tersebut, walau jika diteruskan, Kuo Qing pastinya akan kalah. Namun di tengah beradu ilmu, Yang Kang tiba-tiba datang dari belakang dan menusuk Kuo Qing dengan pisau sambil disaksikan Nianze. Dan berakhir sudah episode ke-30 ini.